Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menerangkan lingkungan budaya global dan perilaku pembelian. Pokok bahasan yaitu ada 4. Yang pertama, elemen budaya. Yang kedua, perbandingan budaya. Yang ketiga, adaptasi budaya. Dan yang keempat, budaya dan perubahan pemasaran. Yang pertama, ada elemen budaya. Budaya terdiri dari banyak komponen saling berhubungan. Pengetahuan dari satu budaya memerlukan satu pengertian mendalam pada bagian-bagian berbeda. Unsur-unsur dari budaya sebagai berikut. Yang pertama, ada bahasa. Yang kedua ada interaksi sosial. Yang ketiga estetika. Dan 4, agama. Yang kelima menghargai sistem. Bahasa mempunyai 2 bagian, lisan dan bahasa diam. Kemudian interaksi sosial, interaksi di antara orang, keluarga inti, memperluas keluarga, kelompok referensi. Kemudian estetika, ada ide-ide dan persepsi bahwa satu budaya berkaitan dengan kecantikan serta kebaikan. Agama, sekumpulan kepercayaan atau anggapan komunitas yang berhubungan dengan satu kenyataan yang dibuktikan dengan pengalaman. Kemudian mengenai menghargai sistem, yaitu berbentuk nilai, norma-norma dan standar orang. Kemudian sub yang kedua ada perbandingan budaya. Tiap-tiap bangsa mempunyai nilai, adat istiadat dan tabu sendiri-sendiri. Pengusaha asing jika ingin berhasil harus menanggalkan etnosentrisme mereka dan mencoba memahami kultur dan kebiasaan bisnis di negara tuan rumah yang seringkali berbeda konsep waktu, ruang, dan tata caranya. Contohnya adalah kaum pria Prancis rata-rata menggunakan kosmetik dan alat kecantikan hampir 2 kali lebih banyak daripada sistem mereka. Orang Jerman dan Prancis makan spaghetti bungkusan lebih banyak daripada orang Itali. Anak-anak Itali senang makan sepotong coklat yang disisipkan di antara 2 potong roti sebagai cemilan. Kaum wanita di Tanzania tidak mau memberi telur kepada anak-anak mereka karena takut anak-anak itu menjadi botak dan impoten. Subtopik yang ketiga adalah adaptasi budaya. Dalam melakukan pemasaran yang melintas batas-batas negara, dituntut suatu interaksi dengan orang-orang dalam lembaga-lembaga serta organisasi yang dikelola dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda. Nilai-nilai yang penting bagi kelompok orang mungkin tidak begitu berarti bagi kelompok lain. Perbedaan kebudayaan sangat mempengaruhi perilaku pasar. Oleh karena itu, pemasar internasional sangat perlu untuk sungguh-sungguh mengenal ciri khas kebudayaan negara-negara yang dengannya mereka mengadakan hubungan bisnis. Kemudian ada karakteristik kebudayaan. Ada 3 karakteristik kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan dipelajari. Arti kebudayaan diperoleh setiap orang sepanjang masa lalu keanggotaan mereka di dalam suatu kelompok yang menurunkan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, kebudayaan bersifat mengait. Artinya setiap unsur dalam kebudayaan sangat berkaitan erat satu sama lain. Misalnya unsur agama berkaitan erat dengan unsur perkawinan, unsur bisnis berkaitan erat dengan unsur status. Kemudian yang ketiga, kebudayaan dibagikan.
Artinya, prinsip suatu kebudayaan menyebar kepada setiap anggota yang lain dalam suatu kelompok, ruang lingkup kebudayaan. Sub yang keempat adalah budaya dan bauran pemasaran. Budaya adalah suatu tiang kunci dari pasar kebijakan produk tertentu lebih banyak mengikat suatu budaya dibandingkan produk lain. Makanan, hidangan, dan produk pakaian cenderung untuk sangat terikat pada budaya. Menentukan harga kebijakan-kebijakan dikendalikan oleh 4 CS, yaitu yang pertama pelanggan atau customer, perusahaan, yaitu biaya, objektif, strategi atau company, kompetisi atau kompetitor, dan kolaborator atau distributor kolaborator. Selanjutnya, distribusi. Variabel budaya mempengaruhi pengambilan kebijakan untuk saluran distribusi. Promosi adalah bauran pemasaran yang paling kelihatan. Budaya akan secara tipikal mempunyai satu pengaruh utama atas strategi komunikasi perusahaan. Tabu dan norma budaya yang lokal juga memengaruhi gaya periklanan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.